Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul khudur. Alhamdulillah saya di Ploso sudah 5 hari. Ini orang rumah bisa seudon ini. Sejak hari Sabtu sampai sekarang belum pulang. Tadi penutupan Munas dan Kombes NU di Bangkalan di pesantrennya Syekhona Khalil dihadiri oleh Bapak Presiden dan beberapa menteri. Acara cukup sukses, tenang, khidmat, khusyuk, dan semuanya merasa puas dengan kehadiran Presiden, dengan beberapa menteri dan Kapolri dan Panglima Tinggi, Panglima TNI. Alhamdulillah pesantren sampai sekarang sejak dulu masih al-hisnul hasin lit-ta'alimil islami, benteng yang kokoh mempertahankan agama Islam. Dulu Belanda melarang orang Islam sekolah. Tidak mau orang Islam pinter. Belanda beda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, yang dijajah dididik, sehingga penjajah pergi, yang ditinggal pinter-pinter. Malaysia, Singapura, Mesir. Tapi kalau penjajahnya itu Belanda, Perancis, Itali, tidak mau kalau penduduknya menjadi pandai, pintar. Biarkan buta huruf. Oke? Gak apa-apa, kata Kiai, gak apa-apa. Tahun 1901 Belanda merubah kebijakan. Namanya politik etik. Politik akhlakul karimah menurut mereka. Silahkan semua penduduk sekolah. Silahkan. Yang orang Islam silahkan sekolah. Ternyata yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Muhammadiyah dari yang lahirnya tahun 12. Tapi cikal bakal Muhammadiyah orang-orangnya sekolah Belanda. Yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama malah sebaliknya haram sekolah londo. Haram pakai celana, haram gak pakai kopiah, haram nulis dari kiri. Haram 62. Tahun 65 ada tokoh NU BA, Zamroni BA, mimpin gerakan Kami yang merobohkan Orde Lama. Paham betul? Ini harus tahu sejarah begini. Tahun 69 Dr. Andes. Tahun 70 ada kiai Dr. Gajah Mada, disertasinya bukan masalah agama, hukum tata negara. Masya Allah, geger dunia NU niku. Dr. Kiai Tolha Mansur, bapaknya Romi, Mas Romi ketua P3 itu loh, itu bapaknya. Itu istrinya Pak Tolha, cicitnya Kiai Wahab. Pernah diundang oleh Kiai Mahrus ceramah di Tribakti Kediri, karena Kiai Mahrus bangga ada kiai doktor bidang hukum dan tata negara. Alhamdulillah sekarang sudah banyak dari kiai-kiai NU atau kader NU di berbagai jurusan. Misalkan contoh Menteri Pak Nuh, itu tamatan mana Pak Prancis apa ya? Pak Rohmin Dahuri. Ada lagi Pak siapa? Muhammad Nasir, itu akuntan, jurusannya keuangan tuh, yang kemudian jadi menteri. Nah, monggo sekarang ke depan santri-santri
dengan tetap memegang mabadi, prinsip-prinsip asasi, akidah, akhlak, syariah. Tapi hayu kita berkembang, tidak boleh berhenti, tidak boleh puas dengan yang kita dapati. Ke depan tantangannya akan lebih besar lagi. Dengan kemajuan revolusi 4.0, semuanya serba robot, serba otomatik, serba IT, medsos, apalagi Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Kita hanya bisa pakai, tapi belum bisa menguasai. Kita ini ketinggalan. Bukan ketinggalan tuh mereka jalan 100, Melayu 100, kita 40 lah ketinggalan namanya. Tapi enggak, mereka 100, kita tidur. Apa namanya Bu? Ya bukan ketinggalan, memang kita mandeg. Padahal satu-satunya kitab suci yang menegaskan bahwa manusia mempunyai 3 kekuatan. Berapa? Pertama, al-quwwatun natiqah. Ringkasnya terjemahnya kan, hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang mau benar harus dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan kecerdasan akal. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak ngerti, diem. Kalau kamu nggak ngerti, mingkem, ojo ngomong. Nggak ngerti IT, nggak ngerti keuangan, nggak ngerti mesin, nggak ngerti politik, diam. Yang tidak ngerti agama pun, insinyur, dokter, SH, nggak ngerti agama, jangan coba-coba khutbah Jumat. Salah kabeh bakal. Kulo mboten nate bicara teknologi, kulo orang ngerti teknologi. Mboten nate bicara perbankan moneter, kulo mboten ngerti perbankan moneter. Nah, agama ya sidik-sidik ngerti lah. Nah, sekarang banyak orang SH, insinyur bicara agama, terutama di kota besar. Salah kabeh. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, tawassul musyrik, ziarah kubur apa? Musyrik. Ini hanya mengandalkan pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam. Dikira uspol, Islam ini uspol wis. Nanti saya sudah paham Al-Quran. Dari mana? Dari terjemahan. Nggak bisa memahami Quran kalau hanya terjemahan. Nggak bisa. Ngeten. Yang bukan pesantren silakan kalau mau ngerti Quran baca terjemahan silakan. Tapi ojo jangan merasa puas, merasa hebat, merasa paham Quran. Monggo baca terjemah monggo. Baca hadis terjemahan monggo supaya ngerti lah. Tapi kalau udah baca terjemahan jangan merasa hebat melebihi kiai, melebihi para ulama, para kiai pesantren. Ente belum apa-apa. Ente baru jenggotnya yang paham, yang panjang. Ilmunya belum apa-apa. Jadi silakan baca terjemahan Quran monggo, tapi jangan merasa paham Al-Quran. Paham betul? Banyak sekali ayat Quran yang menuntut kita agar menggunakan akal. Ayo cari berapa kali afala ta'qilun, pengpiran Al-Quran. Apa kamu enggak berakal? Afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Afala tafqahun, apa kamu tidak paham, tidak ngerti? Ya Allah. Walhasil Quran sangat menghormati fungsi kecerdasan akal. Imam Syafi'i piyambak, Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah
Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo Kanjeng Nabi tentang Syekh Abdul Muttalib, tunggal-tunggal turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi bukan turunan Nabi Muhammad, bukan. Imam Syafi'i itu bukan Habib lah. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahar, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya, namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka dibaca. Al-Mukarram Syekhuna Syafi'i, saya ingin paham syariat Islam yang benar. Bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Ada suratnya dari gubernur. Isinya begini-begini, tanya ini. Naktub ar-risalah. Ayo kita balas. Kita tulis risalah, surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasan Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Risalah. Mudah-mudahan di poso dibaca nggak di poso? Mudah-mudahan di poso dibaca Ar-Risalah. Surat Imam Syafi'i datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya gimana? Nah, singkat mawon. Kalau rinci nanti 2 tahun. 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus ngerti macam-macam tipe ayat Quran. Ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, apa namanya? Wis jelas, gak usah ditafsiri, jelas. Qul huwallahu ahad. Orang butuh tafsir, wis jelas. Ada lagi mutasyabihah, remeng-remeng. Nah, ini yang butuh penjelasan nih. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Nah, senggolan itu apa? Imam Malik, Imam ahli Madinah, kalau syahwat, kalau nggak syahwat senggolan nggak batal. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, kalau saling memeluk, lamasa musyarakah, lamastum, saling merangkul lah. Tapi kalau pegang istri, tawaf, pegang tangannya istri, tawaf, betul batal. Imam Syafi'i, suami istri senggolan, dua wudu, sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek sus gemeter nih kok, senggolan batal walaupun enggak sengaja, enggak syahwat. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, senggolan, apalagi senggolan, rangkulan, nyun sewu, rangkulan, ciuman, pegang-pegang, meraba-raba, boten batal asal tidak melakukan yang satu. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Masya Allah, cerdas banget. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu ya? Penggawean jenengannya, rutinitas. Ini artinya apa? Betapa di sini ulama diberi kecerdasan untuk beda pendapat. Semuanya berdasarkan pemahaman yang maksimal. Namanya ijtihad. Apa namanya? Ada lagi ayat mutlaqah absolut dan ayat muqayyadah kondisional. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah
Sebentar, kalau pemerintahnya bagus, kalau nggak bagus, jangan ditaati. Jadi ini namanya muqayyadah, kondisional, bukan absolut. Coba kalau nggak paham, ya Allah, nanti kulu wasrobu pada orang aqimus sholah, pada perintah aqimus sholah wajib sholat. Kalau kulu wasrobu wajib makan, wajib minum gitu. Kalau hanya terjemah loh, kalau nggak mondok, kalau nggak pesantren, betul bakal ngerti nggak tadi. Pesantren pun sudah banyak yang ngakunya modern, meninggalkan baca usul fikih. Sudah nggak perlu itu, sudah ketinggalan. Kata pesantren modern katanya. Wallah. Bon, ada lagi ayat hakiki dan majazi, maknanya realistis, opo anane, majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Qudratullah, kekuasaannya Allah. Ngerti? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka Allah. Nggak punya muka, nggak punya kumis, nggak punya hidung. Apa maksudnya? Zatullah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, Tuhanmu datang, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Bukan Allah yang datang. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik, perintahnya Allah, bukan Allah yang sendiri datang. Yang datang adalah perintahnya. Ngeten niki kedah ngerti bagi terutama calon rois syuriah dari tingkat cabang. Harus menguasai ngeten niki. Kalau enggak jangan jadi syuriah tanpa dia mawon. Cabang minimal Latiful Isyarat, Fathul Qarib. Wilayah minimal Fathul Wahab, Jawami, Khayatul Wusul. Ketua Rois Am PBNU ya harus lebih mana lah. Ya Allah, kalau diukur kualitas seperti itu, insya Allah NU luar biasa kuatnya. Tapi sekarang duit, ya Allah. Dari pilihan cabang duit sudah nggak ada penilaian siapa dia, seperti apa, bagaimana kapasitasnya, bagaimana posisinya, hubungan dengan orang lain seperti apa, sekarang jadi apa, punya kemampuan apa, punya aksi apa. Nggak ada, sudah gitu nggak ada, sudah nggak ada. Yang ada paham, masya Allah. Wallahualam, saya nggak bisa menjelaskan itu. 100 tahun NU ini, 100 tahun kedua, abad kedua, seperti apa? Monggo panjenengan sing masih nom. Kalau mun tuwek kula, mun 73. Umur kula 73. Cucu sedoso kula niki. Tapi saben dina dosa tok, saben dina nambahi dosa. Bukan dosa zina, bukan dosa mateni wong, bukan dosa ngene marah, bukan. Saben dina takabur, saben dina hasud iri, saben dina hikad dendam, saben dina suudzon karo kanca, saben dina sum'ah ingin terkenal, ujub merasa hebat, riya ben dipuji, saben dina mendengarkan fitnah, saben dina pemene adawah bagdha, permusuhan dengan sama Islam, sama teman Islam, bagdha kebencian sama Islam. Kula niku saben dina semakin bertambah dosa, dosanya seperti itu. Ya panjenengan mboten lah, panjenengan mboten lah. Yang saya panjenengan betul nate dia, nate bohong betul, nate, betul nate takabur betul, alhamdulillah, nate hasud iri betul, nate suudzon betul, alhamdulillah kan ngoten, niku kula sing kathah ngoten niku.
tambah umur sabendino tambah dosane, boten tambah saene. Namanya niki muhlikat, ektas negatif. Nanti harus ada munjiat, ektas positif. Taubat, wara', zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah sampai ke ma'rifat. Namanya munjiat, ektas positif. Paham nggih? Bisa paham Taurat begitu. Jadi kita ingin paham syariat Islam harus paham macam-macam ayat Al-Qur'an. Ini saya seringkas sekali ini kalau diterangkan yang lain, asbabul wurud, makkiyah madaniyah. Waduh, banyak banget harus paham Quran ini. Kira-kira gampang apa? Nomor 2, belum cukup hanya paham Al-Quran. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur namanya, ya Allah, sarapan ampas kelapa nih. Ya, sarapan apa? Ampas klopo ini. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Cerdas nih, sarapannya ikan asin, ampas klopo, dedel. MBG cerdas udah dedel nih. Abdurrahman Al-Mahdi yang nulis Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wis cukup paham Quran, belum cukup, masih harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran umum, ayatnya umum, hadislah yang mukhassis, yang mentahsis. Quran itu mujmal, hadis yang mufassil. Quran itu masih kadang mutasyabih, hadislah yang menjelaskan. Walhasil harus paham hadis. Kalau Quran menyebutkan wajib sholat ping swida, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Wonten te Quran? Betul wonten. Sing jawab wonten betau maca Quran niku. Sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten te Quran? Coba, segitu pentingnya sholat, rukun Islam nomor kali. Quran tidak merinci, hanya wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Ini orang sholat rokok. Masalakakum fi saqor, qalu lam nakum minal musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang meremehkan sholat masuk neraka wel. Kalau yang enggak sholat sama sekali masuk sakor, neraka sakor. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sehari semalam, namanya sholat itu apa. Hadis yang menjelaskan, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Kalau enggak mau hadis, tidak akan tahu berapa sholat dan namanya sholat. Paham? Hadis pun ada mutawatir, mala yuhtamul kadzib wal khata'. Hadis yang enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah. Nomor 2 hadis masyhur, nomor 3 hadis aziz, nomor 4 hadis ahad. Paham boten? Hanya di pesantren yang dibaca kitab ini, kaji paham ini. Kitab ini sejak dulu. Kalau ngaji tentang Kiai Ma'arif Ali, ba'da subuh ghayatul wusul, sulit banget itu waktu itu. Waktu sulit, saya merasa sulit banget. Kalau sekarangnya biasalah. Polnya jam'u jawami, dungi sulit nih. Ya Allah, dikira bukan ilmu itu. Hadis pun ada qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah. Datangnya hadis itu pasti, dilalahnya pasti. Ada qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah. Datangnya hadis pasti, tapi dilalahnya dhon. Ada lagi yang dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Jadi yang ngomong ini kudu syuriah nih, syuriah. Wilayah harus ngerti-ngerti wilayah nih.
Kalau nggak ngerti mundur dari Suriah. Nggak bikin mutu NU malah. Kalau Suriah baca, tungguannya kuali. Aghnina biharam dengan halalik. Ya, maklum MWC lah, nggak apa-apa. Mohon. Sudah paham Quran, paham hadis, namanya paham bayan ilahi dan paham bayan nabawi. Belum cukup kata Imam Syafi'i, bukan dari saya, bukan kata kula, bukan kata dalam suratnya kepada Al-Mahdi yang ditulis oleh. Yang ketiga, bayan akli, harus dipakai bayan kecerdasan akal. Akal harus dipakai. Akal ada dua. Akal kolektif, rame-rame kumpul, setuju, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ada lafdon, ada apa? Qaulan wa sukutan, jangan bisukut wonten, bil qaul wonten. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun salat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam nastata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'. Golek ono nang Quran, golek ono hadisnya wonten. Wonten betul, tahu orang tahu maca hadis. Maca hadisnya apa? Engkau tengah amal bin Adam ya, minta sumbangan. Pintere maca hadisnya meniku. Engkau tengah amal bin Adam illa min salas. Satu, sedekatun jariyatun, kami lagi bangun masjid, monggo sampe nyumbang. Pol wis bisa. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa bangun masjid, nanti Allah menyediakan istana di surga. Monggo panjenengan sumbang masjid kula. Sithik maneh. Sing diapalne hadis proposal. Padahal waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ana wong tangisi kuburan, wong lanang gede dhuwur, gagah. Setelah didekati, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Ku sapa Jibril? Gede dhuwur gagah ora ana dagingnya, mukanya bolong. Oh, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan saestu. Yang kasirut tasaul, sering minta-minta. Akal pribadi, akal individual, namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9, ingat, qiyas ada aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamsili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kula tak terangke loro kalimawon sing pitu mangke tau ngajeng. Pertama aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita tempelengi aja. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, fabil aula, maka luwe-luwe mukul, nempeleng. Coba kalau nggak pakai kias, ini larangannya cuma ngomong kasar yang dilarang, dan bentak-bentak, nempeleng nggak ada ini, tempelin aja ayah itu, ibu. Satu mana? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan. Yang haram mendekati zinanya. Jawab, zinanya lebih-lebih. Iku jenenge kias au. Iku zinanya oleh malah karena dilarang mendekati yang dilarang ini. Oh. Yang kedua, yang penting lagi, qiyas burhani, demonstratif analogi. Narkoba, Quran wonten, sabu-sabu, Quran wonten, haram apa halal? Haram apa halal?
Quran nggak mengharamkan, sama mengharamkan berani-beraninya. Hadis wonten, hadis nggak ada mengharamkan sampai berani mengharamkan, berani. Ijma wonten, ijma ulama sabu-sabu haram wonten, betul wonten. Kok sanggup berani mengharamkan dulu? Pakai kias, namanya kias burhani. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadza haram, maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham boten? Maka kalau kiai-kiai munas, kiai ulama NU munas, pertanyaan 15 2 hari selesai. Kalau bukan kiai NU 2 tahun. Lu gak pakai kias, gak pakai ijma. Nah, ini elingat nih. Dengan adanya ijma dan kias, dengan adanya yaitu bayan akli, yaitu bayan, lahirlah ilmu fikih. Kalau enggak ada ijma kias, enggak ada ilmu fikih. Dengan ijma kias, lahirlah ilmu, lahirlah ulama ahli fikih, fuqaha dari Sapinah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Muhadzab Maju 40 jilid, Mahallim 40 jilid. Karena ada kias dan ijma dan kias. Mana yang paling banyak kias, ijma sedikit. Paham? Alhamdulillah panjenengan masih mengirimkan putra-putra datang pesantren supaya paham tentang ini. Tanpa ini kita berarti tidak paham agama Islam. Ya kalau bapaknya betul betul wali-wali betul betul orang paham istuwek lah. Di mana innalillah lah di mana. Putra-putra ya, putra tong nggih. Ayo dipondokkan ke Al-Falah. Pondokkan kemana saja yang jelas pondoknya. Jangan Az-Zaitun. Jangan Ishkariman. Ada pondok namanya Ishkariman di Solo itu, Karanganyar itu. Pondoknya jelas saja, jelas sudah outputnya alumninya alim-alim. Loso, Lirboyo, Tebuireng dan seterusnya, Tegalrejo, Kempek, ngen kula. Sing jelas mu'tabar Az-Zaitun. Ayo mau ada zaitun 3 tahun dulu sapa-apa. Ishkariman. Isinya hanya udkhulu fis silmi kafah. Mari praktekkan syariat Islam. Kalau belum syariat Islam berarti belum fis silmi kafah. Alah. Semua yang bukan Islam namanya kafir. Kita perintah Al-Quran, kita harus membunuh orang kafir. Di mana sedang, kapan saja. Itu namanya perintah khosoh, amar khos, bukan amar am. Kalau sholat perintah umum, kalau mateni wong kafir perintah. Kalau lagi perang, kamu jangan kalah. Kalau lagi perang, kalau nggak lagi aman, orang wong pelaku Cino, ayu, dewean, dipateni mana? Pun niki baru secuil kalau contohkan ilmu Imam Syafi'i baru bisa sedikit kalau diterangkan 2 tahun 4 semester niki. Artinya apa? Artinya dengan adanya ar-risalah atau usul fikih diajarkan di pesantren, kita masih memegang teguh kutubut turas dan Islam sangat menghormati akal. Tapi kadang-kadang orang pintar kebanyakan itu hidupnya pas-pasan. Orangnya cerdas, pintar, tapi buat disang sugih, pas, baru hidupnya pas. Ya, sarungnya cap gajah duduk, kelambinnya kokorong durung ganti, kopiah ireng campur coklat, sandalnya lili, minyak wanginya misik, yang bikin orang batuk yang sebelahnya itu. Terus tasnya itu bukan tas Ecolak atau Delsi atau Samsonet, tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Kediri.
Musola toiletnya musola kuning. Sing ora kuning mek tapak dua kaki ora kuning yo. Liyane kuning. Ciduke bolong, banyune sat. Alah masyaallah, sempurna banget. Nah, sing ora patut cerdas biasanya sugih-sugih. Prayoga pangestu tadinya supir apa? Angkot lah. Zaman dulu bukan angkot namanya apa lah. Terus apa lagi? Siapa? Sinarmas Eka Cipta tadinya kopra, usahanya kopra. Ya ngambil kelapa terus dipecahi sendiri, dijemur, dijual. Usman Sabta Osoniku tadinya tungkak kerja ngangkut karet, panggul karet, awak dinaikkan ke truk, ada fotonya dia waktu sengsara itu. Sekarang konglomerat, buatan cerdas tiang, buatan cerdas. Orang kenjenengan cerdas mondok 6 tahun, ya Allah. Biasanya cerdas itu rata-rata buatan sugih. Imam Syafi'i melarat, Imam Hambali melarat, tapi Imam Hanafi sugih, Imam Malik cukup. Sahabat Abu Bakar ya boleh dikatakan kaya, sahabat Umar melarat, sahabat Utsman kaya, sahabat Ali kam min qawiyyin fi taqallubihi muhadzabir ra'yi anhu rizqu yanharifu wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtaliti ka'annahu an khalijil bahri yagtarifu hadza dalilun ala anna al-ilaha lahu sirrun khafiyyun alaina laysa yankashifu. Kita lihat ada orang cerdas, orangnya cerdas, muhadzabir ra'yi, pendapat terlempang benar, terlalu benar, tapi anhur rizku yang harif, ar-rizku yang harifu anhu, rezeki itu melayu, melarat. Itu dagang, orang sing nipu, asal, masya Allah, kiai polos, ditipu nang santrinya malah, nyawa gagal, peternakan mati kabeh. Usaha apa? Jadi calo reso. Jadi boker buat saged. Kiai insyaallah miskin, pada cerdas, usul fikih paham, jauh-jauh paham, tafsir paham. Uripe niku sengsara. Niku wonten niki syair Imam Syafi'i. Tapi banyak orang yang tamatan SMA. Susi lu, Bu Susi yang punya pesawat Susi air, pesawat itu 50 pesawat. Punya pesawat 50. Punya pribadi jet. Niku tamat SMA man mboten tamat. SMA mboten tamat itu. Enggak teng Jogja, mboten tamat. Tapi kesugi ya, yaitu wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtaliti ka'annahu an khalijil bahri yagtarifu. Seakan-akan rezeki itu koyo nyibuk nang laut, gampang itu loh. Nyibuk. Ini tandanya apa? Tanda bahwa kekayaan harta dunia tidak ada harganya bagi Allah. Seandainya ada harganya, yang kaya para ulama, para kiai, para aulia, yang miskin orang yang jelek-jelek itu. Tapi dunia ini betul-betul harganya, wis ben sing kaya mereka lah, kiai melarat. Tapi ojo melarat banget insyaallah. Ojo melarat banget yang isin-isinaken. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampeyan mati ninggalaken anak melarat, mengko anak sampeyan tukang jaluk proposal, tukang ngidraken apa? Ngidra apa? Jaring itu jaring tengah-tengah jalan. Muka anak sampeyan melarat. Ayo usahakan panjenengan meninggal dunia bisa meninggalkan harta warisan yang bisa mensejahterakan anak cucu. Siap? Ya jelas rezekinya halal, jelas itu sih, jelas harus halal carinya. Oleh karena itu Al-Quran sendiri menghendaki kita ini jangan diafan, jangan melarat, tapi kita akuya sugih. Sayyidina Utsman itu sugih, pernah sedekah gandum diangkut
700 onta. Padahal mau dibeli oleh orang Yahudi dikasih untung 2 kali lipat. Enggak. Tidak akan saya jual. Saya sedekahkan. Padahal Sayyidina Utsman orang yang sudah pasti masuk surga. Panjenengan pernah sedekah pirang karung? Jawab, terus terang mau jawab. Pernah sedekah pirang karung? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mireng namanya niku mireng. Wali kutub Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasan Syadzili, Hasan Ar-Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Yang nomor 1 Syekh Abdul Qadir Jilani, orang Baghdad. Suatu hari ziarah ke Mesir. Ziarah datang makbarah Imam Syafi'i. Coba wali kutub ziarah kubur. Sampai Nabi SAG orang belum ziarah kubur. Masya Allah. SAG sarjana yang keras. Sarjana wali kutub Syabdul Qadir Jilani ziarah di Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot, Kairo pinggiran lah, Mesir. Setelah ziarah doa-doa selesai, melihat di Fustot banyak orang melarat gak punya rumah. Segera beliau beli tanah 10 hektar dihibahkan kepada penduduk yang melarat di dusun Fustot. Sampai sekarang rusun 4 lantai ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Sugih mboten. Pernah loman ta medit. Elek kabeh berarti elek kabeh ya. Melarat. Apalagi tadi? Bukan wali, X merah, melarat, X merah, medit, X merah. Gak ada yang centeng yang biru, gak ada ya? Gak ada ya? Ya Allah, masa umat Muhammad kayak ngene iki? Jadi, ayo kita semangat membangun kehidupan. Sudah barang tentu cari yang halal jelas. Agar kita bisa memegang peran syuhudan iktisadian. Litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian. Kita harus berperan agama, thaqafiyan, wahadarian, pendidikan dan culture budaya, iktisadian ekonomi, syuhudan siasian politik. Itu loh. Di peranan-peran itu harus kita pegang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nun sewu. Di Quran tidak ada kalam ummatan islamiyah. Ada enggak? Di Quran ada enggak umat Islam? Ada enggak? Yang muni ada itu enggak pernah baca Quran. Tidak ada kalimat ummatan Arabiyah, umat Arab. Wonten? Yang ada ini ummatan wasata, umat yang bermartabat, yang keren, berperan, bukan penonton di pemain, di tengah bukan di pinggir. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Syuhudan dinian, peran agama. Kepala Kemenag NU, Imam Masjid Agung NU, KUA. Biasanya KUA ini apa jenenge jondo-jondo yang desa-desa apa ya? KUA ya? Mana KUA siapa? Yang KUA siapa ini? Apa juga jada-jari di desa ya? Nah itu harus NU itu. Modin, ya Modin. Apalagi? Kepala Sanawiyah NU, Kepala Aliyah NU, Rektor YI NU. Siap? Masya Allah. Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Pegang ilmu pengetahuan, selain teknologi. Saat ini zaman teknologi IT. Siap menguasai itu? Alah, orang percaya aku. Otak jenengan itu sama dengan otaknya Aristoteles. Otaknya kita ini fisiknya sama dengan Imam Syafi'i sama. Beda isinya yang beda. Bentuk apa jenis? Bahasa Arab apa? Otaknya kepolo ya. Podo. Pola kita dengan pola Imam Syafi'i podo. Sing beda isinya. Yang pinter NU, yang juara NU. Ya Allah gitu loh. Syuhudan siasian,
bupati NU, sekda NU, camat NU, lurah NU, siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu harus jadi pemimpin, komandan, panglima, ketua, kepala, direktur, imam. Nggak boleh di bawah, nggak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, di atas. Jadi menang itu wajib, kalah dosa. Ayo, menang itu, kalah menang. Awas kalau nggak menangan. Sepak bola menang, catur menang, fisika menang, matematik menang, pidato menang, baca kitab kuning menang. Alhamdulillah. Pesan saya se-DKI Jakarta alias swasta, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, fisika, khutbah Jumat, pencak silat nomor 1 se-DKI. Qiraatul kutub, baca kitab kuning nasional, 2 anak yang juara. Dari pesan saya Takofah di Jakarta. Tenang, saya studi. 2 anak juara baca kitab kuning di lombanya di pesantrennya Menteri Agama Nadine Umar di Amanah di Sulawesi. Insyaallah. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita harus semangat, nggak boleh kalah, nggak boleh. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar, saya harus menang, tidak mau kalah. Itu Rasulullah. Potongannya betul sekali jenengan mboten kata potongannya. Ketika pamannya nasihatin, Muhammad leren disit dawae, awakmu arep dibunuh karo Abu Jahal. Leren disit, berhenti dulu, belum aman saya. Kok nek wis aman dakwah maneh. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta likaduna. Wallahi sehingga orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku kalah, tidak mau sampai saya mati. Ngoten mboten jenengan. Ora jawab ya. Kanjeng Nabi dulu sampai saya mati, saya maunya menang, enggak mau kalah. Ngoten mboten jenengan. Orang percaya kula. Kalahan jerian wedian iki dibentak Kapolres di KB wis. Perang Badar 314 wong Islam sahabat lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya 800 orang Islam. Morat-marit ketakutan sendiri, menang. Fathu Makkah, menguasai kota Makkah tahun 8 Hijriah, menang. Perang Taif yang dulu Taif Rasulullah dilempari batu, menang. Perang Hunain, menang. Perang Bani Mustalik, menang. Perang Mu'tah, menang. Yang kalah sekali perang Uhud, itu pun karena ada sahabat yang tidak disiplin. Jadi waktu akan perang Kanjeng Nabi pesan pada beberapa orang di atas gunung, diam kamu di sini, pegang panah, jaga, apapun terjadi jangan meninggalkan sini. Ya, begitu ndelok kancane perang di bawah, wong Islam menang, sahabat menang. Kalau bar matane wong kafir, cincin, dompet, kacamata diambil, ya apalah, duitnya diambil, dapat fight namanya kan ya, memburu orang kafir dapat, ya kopiah, sandal diambilin semua pakaiannya lah. Jadi yang jaga yang di atas gunung, lah awake dhewe opo iki? Menenge oleh opo iki? Turun. Coba, ini karena dunia nih, karena harta ini. Turun meninggalkan pesan Rasulullah. Khalid bin Walid, Amr bin As, waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan. Putar, naik gunung, nyerang di atas gunung. Di situ umat Islam kalah. Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, gugur. Sayyidina Mus'ab bin Umair, qari ahli Madinah, yang ngajari Quran di kota Madinah, gugur syahid. Rasulullah giginya patah satu, kejeblos di lubang, dipanah,
dilempari panah dari segala penjuru, dibentengi 10 sahabat. 10 sahabat yang mati 6. Di antara yang mati namanya Abu Dujanah, di antara yang mati. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah, badannya penuh panah, asal Kanjeng Nabi tidak kena. Hanya sekali perang Uhud, karena ada beberapa sahabat yang tidak disiplin. NU pun kalau nggak disiplin pasti kalah. NU pun kalau hanya karena materi, tamanim bahas darohima ma'dudah, receh-receh, ingin receh, diem, masya Allah. Baru wani ngeritik bupati, wani ngeritik orang proposal gak laku, masya Allah. Orang duai bakal proposal, soalnya ngeritik bupati. Bisa nggak jaringan mandiri? Bisa nggak? Koin NU, walaupun 1000-an seminggu 1000, itu antara lain jalan untuk keluar untuk mandiri itu. Nggak usah minta sumbangan. Siap? Tenang, siap. Buat yang mengenai proposal, belum buat nate, belum gue proposal buat nate. Tapi anda tanya proposal bocah Melayu ya nate nih gue. Ya Allah, alhamdulillah 10 tahun administrasi keuangan Klo beres, diaudit setiap tahun beres. Padahal nggak pernah dapat sumbangan besar. Yang paling besar 6 miliar lah sumbangan itu. Itu pun saya nggak tahu uangnya, tahu jadi bangunan, tahu jadi tanah, beli tanah di belakang kantor dan seterusnya lah. Kalau ada bantuan Pak Bendahara saya panggil langsung masuk ke Bendahara. Kalau untuk saya ada lagi, untuk saya beda lagi itu sih. Yang untuk NU paham boten, harus mandiri. Jadi sugih wajib melarat dosa. Ayo, sugih melarat dosa. Pinter bodoh menang kalah. Masya Allah. Juara Quran, musabaqah qiraat Quran NU, juara boxing NU, juara gulat NU, judo, apalagi karate, juara fisika, matematika bocah NU, juara balapan lari NU. Bisa nggak gitu? Bisa nggak gitu tuh? Bisa nggak gitu tuh? Baca kitab kuning kok, juara baca kitab kuning NU. Ya Allah, paham betul. Yang kedua Allah memberikan kepada kita al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. Ayo. The power of idea. Gagasan, ide, rencana, cita-cita, kemauan, hasrat harus punya. Dan harus tinggi dan besar. NU harus menang. Tadi itu antara lain hasratnya itu misalkan, saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus menang jadi bupati. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Tapi kalau jadi bupati niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya ibtigha mardhatillah. Jadi bupati namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Ayo kita bangun himmah kita yang benar. Cita-cita niatnya baik, tujuannya baik, namanya himmah, bukan hawa nafsu, bukan. Saya harus kaya. Harus apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya saya itu mardhatillah, zakat, jariyah, sedekah, hibah, nazar, wakaf. Kalau saya kaya, nyantunin anak yatim, nyantunin anak pesantren, nyantunin walhasilnya kebaikan. Namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Makarim, azaim harus diraih dengan azimah. Apa? Bislah aku sak menewai salah. Orang usah sugih, sepenting berkah. Salah. Sebenarnya sugih dan berkah. Orang usah pinter, yang penting manfaat ilmunya. Salah. Yang benar pinter dan manfaat. Paham betul?
Orang-orang semenang menjadi bupati melaku apa namanya korupsi atau melanggar, salah jadi bupati dan tidak korupsi. Itu loh, menegakkan undang-undang malah menegakkan keadilan. Mboten panjenengan niatnya mboten. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selama hidupnya sidik, enggak pernah bohong. Panjenengan pernah bohong? Jawab sejujur lah. Panjenengan pernah bohong? Yang wajib sidik itu Kanjeng Nabi, karena Nabi awake dhewe dudu nabi, dadi gara-gara tidak sidik minyak goreng hilang. Nggih betul. Gara-gara tidak sidik Kementerian Kominfo, Kementerian siapa namanya? Parate itu menteri namanya. 8 triliun hilang. Gara-gara tidak sidik Indosuria 72 triliun hilang. Masih kecil. PT Timah selama 10 tahun 300 triliun, masih kecil. Pertamina selama ini di jumlah korupsinya 950 triliun. Kalau dibelikan cendol sak Kediri kelep niku. Triliun niku 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000. Padahal kaya raya kita ini. Kaya raya. Timah, emas, belian, intan, mutiara, minyak, gas, biji besi, granit, boksit, mangan, nikel, batu bara, ono kabeh kita ini. Ya Allah. Hanya kitanya yang pelongo. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, kata Allah, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, supaya tidak korupsi, supaya manfaat. Sinya kekayaan ke tinangani tambang dudu wong soleh, ini akibatnya. Jangan kita yang jauh dari tambang, sekitar tambangnya melarat-melarat. Niki tambang nggih. Niki dagang Jakarta. Iki kampung sekitar tambang itu melarat-melarat. Ayo, sampai kapan seperti ini? Sampai kapan seperti ini? Presiden Prabowo waktu kampanye atau sampai sekarang katanya mau memberantas korupsi siapapun sampai Antartika bila perlu. Sampai ke padang pasir. Belum bukti belum. Coba kita lihat. Kita tunggu. Beliau jenderal, harusnya berani. Beliau kaya udah mapan. Harusnya berani. Punya anak cuma 1, harusnya berani. Pernah perang di depan, jenderal yang pernah perang di Timur, harusnya berani. Kenapa kalah dengan oligarki? Ayo usahakan. Panjenengan di antara panjenengan ada yang jadi konglomerat naga 10, masa naga 9 terus? Naga ke 10, santri pelosok. Itu sakit betul. Saged mboten. Alah paling ngelola MBG paling saged. Jadi paling modelnya jadi paling kulaan yang pasar, rega 50 dari swida, oleh untung 10. Masih alah, kuno itu. Sekarang sudah kripto, ada Bitcoin. Wis kalau ide orang ngerti jane. Atau tarinci nggak ngerti saya, tapi jadi masih kuno. Kita ini dagang kulaan nang pasar atau nang toko kulaannya 50 didol swida, untung 10. Kuno itu, paham betul? Sekarang sudah menggunakan digital yang luar biasa. Jadi apalagi kalau jenengan pergi ke Jepang, nggak ada bayar pakai uang cash, nggak ada, semuanya pakai digital semua, pembayaran sampai bayar tiket. Sampai boarding pass semua pakai digital. Jenengan nang pelosok kampung masih rono masalah. Ya Allah. Tapi kita jangan ketinggalan nggih, jangan namanya al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea.
punya cita-cita hasrat yang besar. Saya harus menang, harus pinter, harus kaya. Saya tidak mau kalah, nggak mau miskin, nggak mau bodoh. Yang terakhir, kita punya an-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? The fine of gas, tiupan dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika saya sudah menciptakan Adam dari tanah liat, bila jadi, saya tiup dari rohku, dari panjenengan kula kita kabeh niki ada unsur tiupan Allah, tiupan Allah. Itu harus kita manfaatkan. Tadi ceramahnya Kiai Qayyim tadi. Nggih, Nur Qayyim nggih. Itu ceramahnya itu. Bagaimana kita mengelola manajemen nafkah rabbaniyah. Binatang nggak punya, kita punya nafkah rabbaniyah. Untuk menangkap pengetahuan dari atas ada caranya. Ada al-khawatir al-ilahiyah, namanya hidayah. Al-khawatir al-malakutiyah, namanya laduni. Al-khawatir an-nafsaniyah, hawajis, dorongan hawa nafsu. Al-khawatir asyaitaniyah, wasawis. Ono wong korupsi, wah tergoda setan niku. Bukan. Tergoda setan itu kita tahunya mau bener, dibelokkan oleh setan tergoda. Spontanitas, dadaan, yuwaslinu dadaan. Tapi kalau bupati korupsi wis diniati 6 bulan yang lalu, direncanakan, dibikin proposalnya dan berhasil. Setan geleng-geleng kepala. Aku ora iso ngono gini. Bukan dari setan, dari apa? Nafsaninya. Apa? Hawajis nafsaninya. Apa? Tapi kalau niatnya benar, ada yang godaan nih, ada uang nih, langsung tergoda. Namanya itu baru wasawis syaitoniyah. Apa? Ayo, yang sering ada di kita nih was-was apa hawajis. Kalau jenengan merencanakan kejahatan, direncanakan seminggu sebelumnya dengan rapi dan berhasil, bukan tergoda setan. Setan pun geleng-geleng kepala itu. Ternyata ente banyak sekali menjadi masyayikh syayatin. Pertama, yang kurbaniyah berupa apa? Berupa basirah, the eye of heart. Tadi sudah dibahas oleh Kiai Qayyum. Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia punya the eye of heart, mata batin. Untuk apa gunanya? Gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini benar, ini lempeng, ini bengkok. Yang tahu gitu basirah. Nek basor mata iki, iki ayu, iki ora ayu. Iki cantik, iki ora cantik. Ini. Tapi kalau basirah benar dan salah. Udah, basirah sudah tahu itu benar salah, akan estafet perintah pada yang kedua. Namanya dhamir, apa namanya? Conscience atau moral. Kalau tahu korupsi itu salah, maka dhamir akan berkata, moral akan berkata, la taf'al, don't do that, jangan lakukan. Kalau tahu jujur itu baik, kata basirah, maka dhamir akan berkata, jujurlah kamu, if'al dzalik, do it. Paham? Istafti qalbak, al birru matma'an qalbuk wal ithmu mahaka fi nafsik wa tarad bi sadr. Kalau ente mengamalkan sesuatu, tengok kanan tengok kiri, ojo ketahuan istri, ojo ketahuan anak, ojo ketahuan orang, pasti dosa itu. Tapi kalau ente melakukan sesuatu seneng ketahuan orang, bagi-bagi sembako misalkan atau sedekah 1 juta, seneng masuk berita medsos, seneng, itu benar. Tapi kalau jenengan melakukan sesuatu, tengok janjian, ojo urung lu ya, istri jangan tahu lu ya, anak jangan tahu lu ya. Wah jelas wal itsmu ma haka fi nafsik. Yang namanya dosa itu kamu deg-degan. Kamu melakukannya dengan deg-degan. Dan namanya moral ini ada 3 grade. Grade pertama moral ijtimai, moral lingkungan. Nek nang kampung nanti tengah-tengah murid deh, tengah-tengah keluarga koyo iyo salat Jumat jam 10 ning ngarep dhewe.
Tapi kalau sudah pergi ke luar negeri, ke Hong Kong, entah apa yang dilakukan, entah wallahu a'lam. Namanya orang punya moral ijtimai, moral lingkungan. Masih mending daripada nanggiringan mertuanya nakal, kurang ajar banget itu. Nomor 2, moral konuni, apa? Legal formal. Ada salary, ada gaji, ada bonus, ada amplop, ngajar. Enggak ada, enggak. Ada SK resmi, gajinya berapa? Siap ngajar saya. Kalau enggak. Ini orang punya moral. Punya moral. Hanya moral legal formal. Yang enggak punya moral apa? Amplop diambil, gaji diambil, ngajar tidak. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ngajar malas, amplop diambil. Wonten? Masya Allah. Pun. Yang terakhir, moral dini, dhamir dini. Kapan saja, di mana saja, kalau benar kita lakukan, kalau salah kita tinggalkan. Baik itu ada SK atau enggak, di tengah keluarga atau jauh dari keluarga. Namanya moral dini. Kalau sudah moral berfungsi, terakhir namanya fuad. Apa? Fuadnya apa? Hakim yang akan memvonis kita sendiri. Maka zabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Yang bohong cangkem. Demi Allah saya enggak korupsi. Iya. Demi Allah bukan saya. Demi Allah aku kebagian sedikit. Banyak. Ayo nate mboten. Nate mboten. Nah, itu fuadu pasti akan mengatakan kamu salah. Kalau hakim pengadilan disuap beres sampai menang, lolos dari penjara asal disuap hakim sekarang. Tapi kalau hakimnya ada pada ente sendiri, fuadnya kita masing-masing, maka zabal fuadu maro'a. Fuad tidak mungkin bohong, namanya deperhat, yaitu nurani. Paham? Setelah itu ada lagi asror, ada lagi latoif, pun makin bawah keduren. Jadi kita masih seneng dunia, seneng alam, seneng. Sampai kali kulo. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ada manfaatnya walau qalilan. Yang disampaikan oleh Nur Qayyum juga sangat mutu, sangat berkualitas. Panjenengan amalaken, panjenengan renungkan. Monggo nggih supaya wonten pahalanya datang ke sini, bukan hanya kumpul-kumpul rame-rame ngoten nggih. Ya, entah 10% atau 20%, masyaallah. 25% saja dari apa yang Kiai Qayyum dan saya sampaikan jenengan amalkan, dah luar biasa insyaallah. Muga-muga nggih kula dhewe muga-muga ya arep njaluk donga panjang umur, kumpul panjangen. Wong bapak kula tahun umur 70 wafat. Kakang kula sidak 3. Lah kula 73. Masya Allah. Kiai Bisri Mustafa mbahnya kayak ya Takuf 62. Ramane Kiai Khalid 63. Kiai Syatur Al-Jawi Nangun 63. Kata Kiai wafat 63. Loh aku 73. Saben dino dosa tok isine Masya Allah. Moga-moga kita semua ala husnil khotimah. Cekap semanten. Mana Mbak Beda? Sare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit taufiq wa ala dzalika kullih bi fadlikal mufdi ila jannatika wa ridaq ma'an nadhar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu mushtaka wa antal musta'an wal mustaghath wa mikal farj wa tuklan wa la haula wa la quwwata illa bik. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa auladana minal mihani wal fitan wa taj'alana walahum farjaw wa makhraja. Inna nas'aluka bi baqa'idil 'izzil 'asyik wa bi muntaha rahmatin min kitabik
وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا بر ولا فاجر يا أكرم أكرمني حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. إنا نشكرك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رب يسر ولا تعسر لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.